Hola, teman-teman penikmat film. Kalau ngomongin horor Turki, pasti nggak jauh-jauh dari Sicin. Dari dulu seri ini dikenal punya atmosfer mencekam, visual disturbing, sampai bikin penontonnya kebawa mimpi buruk. Jadi pas Sicin 8 keluar, ekspektasi jelas tinggi banget. Gua pribadi mikir, wah ini bakal jadi lanjutan horor gokil yang bikin deg-degan kayak seri-seri awalnya. Tapi ternyata yang gue dapet justru film Sicin paling lemah sejauh ini. Dan percaya deh, keluar dari bioskop, gue langsung mikir, anjir, gue harus bahas ini sekarang juga. Jadi gini, Sicin 8 sebenarnya coba kasih sesuatu yang beda. Dari menit awal, kelihatan kalau mereka nggak mau ngulang formula lama. Ada Orhan, karakter favorit fans, yang dikasih porsi lebih gede, dan itu lumayan bikin gue seneng. Atmosfer awalnya juga oke, suram, bikin nggak nyaman, pas banget buat film horor. Sejak awal, gue udah bawa ekspektasi tinggi. Soalnya seri-seri sebelumnya kan kuat banget atmosfernya, dark, dan punya identitas horor khas Turki. Tapi Sicin 8 beda. Dari 10 menit pertama aja, gue ngerasa alurnya udah goyah. Ceritanya nggak koheren, kayak potongan-potongan adegan yang dilempar acak terus disambung seenaknya. Kalau ngomongin atmosfer, gue akuin film ini masih berhasil bikin suasana suram dan creepy. Beberapa adegan kayak pas Aileen dan Mert itu lumayan kuat, sampai bikin gue mikir, oke, ini bisa kejadian di dunia nyata. Terus sinematografinya rapi, musiknya masih khas Sicin, gedor di telinga bikin tegang. Efek visualnya juga lumayan nendang, jumpscare kadang dapat timing pas. Jadi ya, secara teknis, adalah nilai plusnya. Tapi masalah paling besar ada di storytelling. Serius, Alper Mesci harusnya stop pakai template kerasukan berulang-ulang kayak gini. Bibi kerasukan, ibu kerasukan, anaknya kerasukan, terus balik lagi. Penonton tuh nggak butuh setan nongol tiap 2 menit. Yang kita butuhin adalah cerita yang bikin terikat, bikin penasaran. Dan jangan lupakan transisi yang sering tiba-tiba fade to black. Sekali 2 kali oke, tapi kalau keseringan malah ganggu banget. Rasanya kayak nonton editan film belum kelar. Ditambah lagi, ada keputusan aneh kayak nyelipin lagu Perry di adegan random tanpa koneksi ke cerita. Gue sampai mikir, ini maksudnya apa ya? Kalau dibandingin sama Sicin 1, 2, atau 3, jelas beda jauh. Dulu filmnya step by step, bikin kita ngerti dulu ceritanya, baru horornya pelan-pelan nempel. Di Sicin 8, kayak semua horor dilempar sekaligus tak ngebangun fondasi. Hasilnya, bukan tegang, tapi capek. Bahkan ada beberapa adegan kayak bagian Aileen dan Mert yang kuat banget secara psikologis bikin gue mikir, oke, ini relate, ini bisa kejadian di dunia nyata. Itu salah satu highlight yang gue apresiasi. Sayangnya, highlight kayak gitu sedikit banget. Mayoritas scene malah bikin penonton ketawa karena eksekusinya aneh, bukannya takut. Jadi bukannya horor, malah jadi komedi gak disengaja. Yang bikin tambah kecewa, gak ada twist mengejutkan kayak di film-film sebelumnya. Endingnya datar gak meninggalkan kesan. Jadi keluar bioskop rasanya cuma, ya gitu doang. Jadi kesimpulannya, Sicin 8 ini kayak langkah salah buat sebuah franchise horor besar. Atmosfer dan teknisnya masih ada, tapi narasi dan storytellingnya kacau balau. Buat penggemar berat Sicin, ini jelas bikin kecewa. Tapi gue tetap kasih respect buat kru dan sinematografernya, jelas ada effort. Hanya saja eksekusi horornya kurang banget. Padahal, seri-seri awal Sicin itu punya ciri khas, cerita gelap, vibe mistis ala Turki, dan ketegangan yang konsisten. Tapi di sini, semuanya hilang. Buat gue pribadi, Sicin 8 adalah entry terlemah di seri ini. Kalau kalian fans lama, mungkin masih penasaran. Tapi kalau baru mau kenal sama franchise ini, please jangan mulai dari sini. Tapi gimana menurut lo? Apakah Sicin 8 masih bisa dibilang horor yang worth ditonton? Atau mending skip aja dan nostalgia sama seri-seri awalnya? Tulis pendapat lo di kolom komentar, karena gue penasaran banget sama perspektif kalian. Sampai jumpa di review film berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kita bisa terus ngobrolin film bareng. See you guys! Bye-bye!